Halo teman-teman, wow hari ini hujan deras banget teman-teman. Jadi memang sudah hampir beberapa hari ini kalau setiap siang atau sore gitu hujan deras ya teman-teman ya di tempatku ya. Jadi teman-teman hari ini aku mau coba jawab salah satu pertanyaan dari sahabat Nata yang udah DM ke aku. Jadi sebenarnya sayuran apa aja sih yang cocok kalau ditanam di pas musim hujan seperti ini teman-teman. Nah, jadi sebenarnya musim hujan itu adalah waktu yang tepat buat menanam sayur ya teman-teman ya, karena ketersediaan air yang cukup. Apalagi juga banyak sayuran juga yang pas atau cocok kalau ditanam tuh pas di saat musim hujan seperti ini teman-teman. Gitu. Jadi dia malah bakalan bisa tumbuh lebih baik ataupun istilahnya akan lebih bagus lah ketimbang di saat di musim kemarau. Nah, cuman memang ada beberapa tanaman sayur itu yang gak cocok kita tanam pas di saat musim hujan. Jadi memang ada yang dia itu menyukai saat ditanam di musim kemarau. Nah, jadi pentingnya buat teman-teman itu bisa tahu apa yang memang kiranya harus ditanam di saat musim-musim hujan seperti ini. Nah, teman-teman, jadi kondisi tanah yang lembab itu adalah salah satu ciri khas di saat musim hujan. Jadi banyak yang memulai bertanam sayur itu ketika musim hujan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ini juga bukan semata-mata ini adalah berdasarkan dengan pengalamanku, tapi ini adalah berdasarkan dengan referensi yang juga aku sering baca-baca dan mengutip dari jurnal-jurnal yang memang sudah terakreditasi. Dan yang pertama itu ada tanaman cabai. Teman-teman bisa tanam cabai ketika musim hujan seperti ini. Karena kenapa? Karena memang cabai itu adalah tanaman yang bisa tumbuh dengan baik saat musim hujan teman-teman. Jadi membutuhkan asupan air yang banyak. Nah, yang kedua, teman-teman juga bisa tanam tomat. Nah, kenapa tomat? Karena tomat itu bisa menjadi tanaman yang tepat, karena tomat itu di musim hujan dia pintar untuk menyerap air ya teman-teman, karena dia tahu sendiri di batangnya itu juga dia menyimpan air. Jadi memang tanaman yang suka dengan air. Nah, kemudian kacang panjang. Nah, kenapa kacang panjang? Karena kacang panjang itu adalah salah satu yang cocok untuk kita tanam di dataran rendah, dan dia juga benar-benar sangat mudah tumbuh di musim hujan teman-teman. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat tuh kacang panjangnya udah berbuah ya teman-teman ya, tuh yang sebelah sana. Jadi hujan-hujan kayak gini tetap aja dia tetap berbuah gitu, dan nggak ada kendala yang spesifik. Kemudian ada juga timun teman-teman. Kenapa timun? Karena timun hampir sama dengan tomat, dia membutuhkan drainase yang baik, dan dia juga memiliki atau dia juga membutuhkan air yang banyak, sehingga dia perlu di asupan air yang banyak, sehingga dia cocok sekali jika ditanam di musim hujan. Dan kemudian teman-teman, berikutnya adalah sawi. Nah, sawi itu dia membutuhkan tanah gembur dan sistem drainase juga yang baik. Jadi sehingga ketika kita tanam di musim hujan, tanahnya itu cocok untuk kita tanam sawi teman-teman. Nah, salah satu jenis sayur sawi yang seperti ini teman-teman, ini adalah pakcoy. Nah,
Paksa ini dia akan sangat subur ketika kita tanam di musim hujan ya teman-teman ya. Jadi kita juga selain itu dia kalau misalkan kena matahari dia langsung sedikit layu, namun kena air lagi dia akan seger lagi teman-teman. Tuh. Ini jadi rekomen banget buat teman-teman yang tanam di saat musim hujan. Nah, kemudian berikutnya itu adalah kangkung teman-teman. Kenapa kangkung? Karena ini sudah terbukti juga teman-teman. Ini adalah kangkung yang aku tanam di saat benar-benar musim hujan, dan itu medianya itu benar-benar basah gitu teman-teman, dan hampir sempat tergenang, namun tetap aja dia bisa tumbuh dengan maksimal, tumbuh dengan baik teman-teman. Gitu. Jadi itu udah benar-benar cocok banget ya teman-teman tanam di saat musim penghujan. Kemudian yang terakhir itu adalah bayam. Nah, bayam sendiri ini juga aku tanam bayam sebenarnya teman-teman. Jadi bayam sendiri itu di musim hujan seperti ini benar-benar cocok. Kenapa? Karena memang pada dasarnya dia menyukai, karena dia menyukai istilahnya tuh kelembapan yang benar-benar lembab, sehingga sangat-sangat cocok jika teman-teman memulainya itu di musim penghujan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru mau memulai berkebun dengan referensi-referensi sayuran yang tadi aku sebutkan gitu. Jadi dengan kita mengetahui bagaimana dia menyukai musimnya ketika kita menanam, itu akan lebih memudahkan kita untuk memeliharanya teman-teman. Sehingga apa? Sehingga kita jadi lebih menghemat tenaga, menghemat waktu juga, karena dia akan tumbuh jauh lebih pesat ketika di musim yang memang dia sukai gitu. Karena misalkan contoh, kalau misalkan teman-teman tanam di musim kemarau, teman-teman tanam sawi-sawian seperti ini, kemungkinan dia akan ada faktor X yang membuat dia akan selalu layu dan kurang subur gitu loh. Namun ketika teman-teman di pas untuk menempatkan waktu penanamannya, dia pasti akan baik gitu. Nah, jadi itu yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman, kiranya bisa menjadi referensi ya teman-teman ya gitu ya. Yuk ini semangat nanam, karena paling setidaknya kita juga memberikan sebuah kontribusi bagi bumi. Kita ikut menjaga bumi sehingga oksigennya pun baik, dan tentunya dengan kita menanam sendiri itu akan jauh lebih sehat sayurannya ketika nanti kita mau konsumsi untuk keluarga gitu teman-teman. Paling itu yang bisa aku sampaikan ke teman-teman, kiranya teman-teman bisa implementasikan di rumah ya teman-teman. Ini lucu nih, kena hujan wortel aku teman-teman tuh. Nah, jadi bisa teman-teman coba. Duduknya masih luar biasa dan cuacanya seperti ini. Namun balik lagi, ini bukan menjadi sebuah penghalang untuk kita bertani, bercocok tanam gitu ya teman-teman ya. Semangat, karena dengan seperti ini selain banyak keuntungannya, banyak manfaatnya, dan kita pun akan lebih terjaga dari baik segi fisik ataupun dari pikiran. Itu akan selalu fresh, akan selalu segar dengan menanam gitu ya. Makasih banyak ya teman-teman ya, sehat-sehat selalu, salam bahagia. Oh ya teman-teman ya, ini yang teman-teman misalkan butuh pot media tanam pupuk, bisa langsung ke toko. Jadi kalau di marketplace teman-teman ketik aja Nataflora, dan ini kita mau supply pot ini ke salah satu resto di Bogor sana, dan beberapa media yang nanti bisa dikirim melalui
marketplace, dan teman-teman tinggal pilih kurir teman-teman yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Makasih banyak teman-teman, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu.